Hai teman-teman semua. Halo. Apa kabarnya kalian semua? Kembali lagi dengan Dewi dari Dapur Blasteran. Kali ini saya akan mencoba untuk membuat carrot cake ya. Jadi cake wortel. Ini kue berasal dari Amerika. Oke, kalau gitu sekarang mari kita mulai. Nah, oke ya teman-teman, bahan-bahannya adalah di sini saya menyiapkan 250 gram wortel yang sudah saya kupas, sudah saya cuci, lalu kemudian saya parut seperti ini ya. Oke. Lalu kemudian di sini saya sudah menyiapkan juga brown sugar ya. Brown sugar ini saya pakai sekitar 150 gram. Lalu kemudian ada 3 butir telur. Ini ada tepung terigu serbaguna. Saya di sini pakai sekitar 200 gram tepung terigu serbaguna. Lalu ini ada minyak goreng ya, minyak sayur. Saya pakai 200 ml minyak sayur. Lalu kemudian ada baking soda, baking powder, lalu kemudian ini ada kayu manis bubuk dan biji pala bubuk. Oke, semua ini 1 sendok teh, kecuali biji pala bubuk saya pakai sekitar seperempat sendok teh ya. Nah, yang terakhir ini di sini saya sudah menyiapkan kacang walnut ya. Jadi bentuknya seperti ini. Kalau misalnya teman-teman nggak punya ya di Indonesia ya, bisa pakai kacang mede boleh. Ya, ini kacang walnut ini. Oke, nanti kita hancurkan ya, kita iris tipis-tipis atau nanti kita bikin lebih kecil dari itu, oke? Nah, oke ya teman-teman, sekarang saya sudah mengoles ya ini ya. Saya sudah mengoles loyang dengan margarin dan tepung terigu tipis-tipis. Lalu saya juga sudah memanaskan oven dengan suhu 150 derajat Celcius. Oke teman-teman, yang selanjutnya kacang walnutnya sudah saya masukkan ke dalam plastik seperti ini ya. Dan akan saya ketok-ketok, pukul-pukul dengan ulekan seperti ini. Tujuannya supaya dia jadi lebih kecil-kecil ya. Dan cepat daripada kita harus potong-potong. Seperti ini ya, sudah agak halus ya. Kita sisihkan ya teman-teman. Oke, yang selanjutnya kita campurkan seperempat biji pala bubuk dengan 1 sendok teh kayu manis bubuk, dengan 1 sendok teh baking soda, dan 1 sendok teh soda kue. Oke, lalu ini kita campurkan rata. Oke, setelah tercampur rata seperti ini kita ayak ya. Oke, setelah seperti ini kita sisihkan. Ini sudah diayak semua dan kita sisihkan. Oke, yang selanjutnya kita aduk ya gula. Kita kocok gula dengan telur. Satu, dua.
Kalau udah seperti ini ya, tuh udah fluffy, berjejak seperti ini, kita matikan ya. Oke, sekarang setelah telurnya naik ya, menggembang, setelah kita aduk, kita kocok dengan gula. Sekarang kita masukkan tepung terigu yang tadi udah diayak tentunya. Oke. Nah, setelah tepung terigunya masuk seperti ini ya teman-teman, kita campurkan sedikit aja dengan minyak goreng. Ya, nih minyak gorengnya, minyak sayurnya ya, ada 200 ml. Kita campurkan sedikit adonan. Dipastikan semua adonan tercampur rata. Lalu kita masukkan minyak yang tadi sudah dicampur dengan sedikit adonan ya. Lalu kita aduk lagi hingga rata. Nah, setelah seperti ini nih, sudah tercampur rata semua, minyaknya sudah, tepung terigunya sudah. Lalu kita masukkan kacang tadi ya, walnutnya yang sudah kita haluskan. Aduk sebentar aja. Oke, lalu kemudian yang terakhir, yang paling penting adalah carrotnya ya. Wortelnya jangan lupa, ini wortel parut ya. Lalu kita aduk lagi hingga rata. Oke, sekarang kita salin ke loyang yang sudah saya siapkan ini. Nah, oke ya teman-teman, ini sudah adonannya saya taruh di loyang seperti ini. Dan ini ingat ya teman-teman, ini loyangnya ukuran diameternya 18 cm. Kalau misalnya teman-teman punya yang lebih kecil lagi, mungkin 16 atau 15 cm lebih bagus. Dengan tinggi ini sekitar 20 ya punya saya, karena saya nggak punya yang lebih kecil lagi dari ini, makanya saya pakai ini. Jadi saya ulangi, ini diameternya ada 18, tingginya sekitar 20-22 cm. Oke, sekarang kita panggang. Kita oven dengan suhu 150 derajat Celcius yang sudah kita panaskan terlebih dahulu, dan ini kita panggang selama, dengarkan baik-baik, 1 jam seperempat ya, 1 jam 15 menit. Jadi ini kita oven selama 75 menit. Oke, sekarang kita mulai untuk memanggang. Nah, oke ya teman-teman, ini sudah 75 menit. Sekarang kita keluarkan dari oven, sudah waktunya, lihat ya itu ya. Wah. Jadi nah, ini ya teman-teman hasilnya ya. Setelah saya oven selama 75 menit. Naik ya, tuh bagus ya. Sekarang kita biarkan dulu sekitar 5 menit sebelum kita keluarkan dari loyang. Nah, oke, ini setelah 5 menit ya, saya sudah keluarkan dari loyangnya dan saya dinginkan di atas rak seperti ini. Kita biarkan sampai benar-benar dingin sebelum kita buat frostingnya ya teman-teman ya. Jadi sekarang kita biarkan dulu sampai benar-benar dingin.
Oke teman-teman, sekarang kita coba untuk potong ya menjadi 3 bagian setelah kuenya dingin. Ini kuenya kita potong. Nah ini bisa dilihat ya teman-teman, dalamnya seperti ini ya. Ada wortelnya sama walnutnya ya. Oke. Ya ini menjadi 3 bagian ya teman-teman ya. Yang selanjutnya kita ambil lemon zest ya. Jadi lime ini, jeruk nipis ini kita ambil kulitnya dengan memakai alat ini. Kalau misalnya teman-teman nggak punya ya alat seperti ini, boleh pakai pisau. Tapi jangan sampai terbawa kulit putih di dalamnya, oke? Sekarang kita mulai. Nah, seperti ini nanti hasilnya ya teman-teman ya. Jadi kulitnya aja yang keambil. Pakai pisau juga boleh ya. Ini sudah saya cuci bersih. Kita ambil semua. Nah, jadi kalau kita ngambil lemon zestnya, kalau bisa yang bagian putih-putih ini jangan ikut ke bawah karena nanti rasanya agak sedikit pahit. Oke, nah hasilnya seperti ini ya teman-teman ya. Satu dari satu buah jeruk nipis ya. Ini hasilnya. Kulitnya ya. Nah oke teman-teman, ini sudah saya siapkan bahan untuk frostingnya. Jadi ini ada lemon zest ya, green lemon zest. Jadi ini adalah zest dari lime ya, lemon lime, dari satu buah lemon lime. Lalu di sini ada cream cheese, saya pakai 300 gram cream cheese. Lalu ini ada 150 gram gula bubuk halus, dan di sini saya pakai 150 gram butter. Cream cheese dan butternya suhu ruang. Oke, kalau gitu sekarang mari kita mulai untuk membuat frostingnya. Oke teman-teman, yang pertama-tama kita masukkan dulu cream cheese-nya ke dalam wadah seperti ini ya. Nah, kayak gini. Oke, lalu kita masukkan gulanya. Nah, teman-teman, tadi saya ada yang lupa. Ini heavy cream, saya akan pakai sekitar 100 ml ya untuk tambahan frostingnya. Tadi saya lupa, oke. Nah, setelah butter dan gula tercampur seperti ini, kita aduk ya.
Jangan lupa untuk memasukkan lemon zestnya ya teman-teman ya. Lalu kita aduk kembali sebentar. Oke. Nah, ini sudah. Sebelum kita taruh di atas kue, krimnya ini kita taruh dulu di dalam kulkas kurang lebih 5 menit. Oke, setelah 5 menit ya, krimnya agak sedikit mengeras. Dan di sini saya sudah menyiapkan plastik segitiga. Yang ujungnya sudah saya kasih speed juga ya. Sekarang krimnya ini kita salin ke dalam plastik segitiga ini. Oke, kita mulai untuk menghias. Nah, oke, setelah seperti ini kita taruh lapisan yang kedua dari kuenya. Ya. Oke. Lalu kita berikan lagi krim di atasnya. Nah, lapisan yang kedua sudah, sekarang kita selesaikan dengan lapisan yang ketiga. Yang terakhir ya, teman-teman ya. Nah, ini dengan menggunakan punggung dari sendok kecil, kita buat seperti ini. Nah, setelah semuanya seperti ini ya, teman-teman, kita taruh lagi di atasnya adonan krimnya ya. Nah, seperti ini. Lanjutkan. Nah, ini sudah ya, teman-teman ya, selesai saya hias. Sekarang kita masukkan dulu ke dalam kulkas sebelum nanti kita potong, oke? Nah, sekarang kita coba potong, kita lihat dalamnya kayak apa ya. Nah, seperti ini ya dalamnya ya. Oke, teman-teman. Nah, ini sudah ya, teman-teman ya. Terima kasih banyak sudah menonton video saya hari ini dengan resepnya adalah carrot cakes dengan frosting cream cheese. Jangan lupa untuk membantu saya like, komen, share, dan subscribe video saya ini apabila kalian suka dengan channel saya ini. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan kalian dimanapun kalian berada. Sampai kita berjumpa kembali di resep-resep saya selanjutnya. Bye-bye.